sampaikan kepada kalian. Sudah siap? Siap. Sehat? Siap. Sudah sarapan? Siap. Alhamdulillah, sarapan. Oke, untuk memulai pembelajaran ini ataupun materi kali ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan kita, Allah SWT yang memberikan kita. Semoga nanti kita dalam proses pembelajaran atau belajar kita dapat berdoa. Kita mulai. Saya panggil satu persatu untuk mengecek keadaan. Abdul Ahab Nizar. Oke. Hadir ya. Ratna. Hadir, Pak. Rehan. Iya. Zainal. Iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Oke. Semua ya. Oke. Kawan, untuk pembelajaran ini kalian itu harus ngerti untuk keselamatan P3A, KK3. Ya, K3 itu kan banyak. Nah, nanti pelajaran ini ada K3-nya. K3-nya kamu keterapkan. Apakah alatnya, orangnya, lingkungannya itu kamu terapkan. Nah, itu dasar. Jadi kalau orang sesuatu menerapkan itu harus berdasarkan ngerti dulu K3-nya. Karena penting sama sekali. Memang sepele, tetapi dibutuhkan. Pada dasarnya untuk tujuan ya kalian itu membahas alat ukur. Nanti kalau kalian itu akan melakukan pengukuran baik nanti di komponen-komponen chassis ataupun komponen-komponen listrikan. Nah itu alat ukurnya kan nanti kan banyak. Ada yang listrik, ada yang mekanik, ada yang teknik. Nah ini yang kita ulas dulu ya untuk meyakinkan kalian bisa memahami sepenuhnya alat jangka sorong. Nanti kita pelajari dulu satu persatu. Nah, untuk jangka sorong. Nah, nanti pengukuran. Ya, jangka sorong itu alat yang digunakan untuk pengukuran. Nah, nanti pengukuran itu ada dua. Bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Tetapi yang tidak langsung kita abaikan. Karena dia masih menggunakan alat bantu. Setelah kita ukur, dia masih menggunakan alat bantu. Makanya nanti kita abaikan. Yang kita fokuskan adalah alat ukur langsung. Nah, sistem pengukuran kita pakai menggunakan yang bahasa kita aja lah ya, yang Indonesia ya. Nanti menggunakan sistem metris tapi familiar Indonesia. Jadi tadi sudah saya katakan mili, senti, kemudian meter, kilo, on. Nah itu kita yang umum kita gunakan di bahasa-bahasa kita. Jangka sorong itu kan terdiri dari beberapa komponen. Ini lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bagian-bagian. Nah setiap bagian itu kita lihat. Yang dari atas ya, kita lihat yang atas ujung itu namanya rahang tetap atas. Rahang tetap atas. Rahang tetap atas. Kalau bawahnya rahang bawah. Ini kalau duri itu rahang tetap atas, bawahnya rahang tetap bawah. Terus belakangnya rahang sorong atas, karena nanti untuk ya turun ataupun mendorong. Ini barangnya ya. Ini barangnya. Ini tadi rahang apa ini? Atas. Atas apa? Nah, kalau yang ini loro dan dia. Yang ini? Yang ini? Oke. Jadi ada 4 bagian, kamu udah paham ya? Giling-giling ataupun diingat-ingat. Nah kita lanjutkan yang ini. Ini ya. Apa namanya? Nah, ini yang kita pegang waktu ini. Ini namanya tombol kunci. Secara kunci itu apa? Kunci. Nanti diukur, kita misalnya segini tinggal dikunci supaya nggak gerak, nggak bisa maju mundur. Kemudian pada jangka sorong tadi itu udah terkasih modul ya. Nanti alat dan udah ada yang dibutuhkan. Nah, nanti apa namanya? Kita belajar bareng
kita sinau bareng-bareng untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, nanti satu kelompok tak kasih tak ini, nah, coba kasih. Nah, ini satu dulu. Oh, itu. Nah, dilihat, nah. Oke. Menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kelompoknya sama. Nah, yang kelompok 1, ya, kita kelompokkan Abdullah, Aditya, Amanda, Ivan, sama Bibi Adi. Ada nggak? Kelompok 1 lengkap? Oke. Untuk kelompok 2, Ika, Iza, Ibnu, Ivan, Isyarudin. Ada? Lengkap. Oke. Kemudian yang kelompok 3, Nasirul, Laila, Ratna, Rehan, Zainal. Lengkap. Oke. Jadi 3 kelompok itu sudah lengkap semua. Nah, kalian harus punya buku modul. Nah, ada alatnya sudah ada. Nah, nanti yang pertama kali tadi yang dipahami apa? Pengertian. Nomor 2, nomor 3, itu. Jadi ngerti. Tak kasih lembar kerja untuk sesuai dengan yang apa? Lembar kerjanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3. Kamu nggak boleh nilai seperti ini ya, nggak boleh. Makanya harus tegak lurus supaya posisi bisa dipahami. Nah, ini kelompok 1. Nanti ukur ini dulu, hasilnya nanti kamu diskusikan ataupun kamu dengan temannya. 1 anak ukur 3 kali, jadi nanti kunci dah. Terus hasilnya pelan-pelan. Ya, pelan. Aduh, baca. Kunci dari kunci dibaca. Nah, jawabannya berapa? Ditulis. Mana bukunya? Awas, jangan jatuh alatnya. Yang kamu ukur tadi nanti kamu lengkap di buku seperti ini ya. Datanya udah ada. Nah, data yang ada di sini nanti untuk melampiri LK. Kamu berapa kali tadi ukur A, B, C, D, kita ambil dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu akan memaparkan hasilnya dia, kesimpulan dia. Apa sih yang ukur sampai menunjukkan dari hasil kerja yang ibu monggo. Nah, mau didampingi apa enggak? Ada ini apa? Coba ini enggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Brajabukti dari kelompok 1. Nama saya Pak dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Asfadillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin. Kami dari kelompok 2. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang,
balik. Dari hasil kelompok kami, bekas pembalik hasilnya 45,20. Yang belum dimengerti tentang apa yang menjadi kendala kalian dalam menggunakan jangka sorong ataupun dalam melihat jangka sorong, apakah kok barangnya cilik ataupun alatnya kecil atau bagaimana itu nanti silakan. Kalau kamu belum paham, belum mengerti ataupun masih ada yang ragu-ragu, nanti saya kasih waktu untuk menanyakan yang belum dipahami yang mana, yang sudah nanti ya kita anggap selesai ya. Kelompok 3 makanya ya silakan dulu. Karena kelompok 3 ya. Ya, pertanyaannya Mas. Pak, apakah ada alatnya untuk mengukur yang lebih besar seperti roller ataupun tidak lainnya? Berarti alat yang lebih besar daripada yang kita hari ini. Terus pertanyaan kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Tadi menanyakan alat. Apakah ada alat yang lebih besar ataupun lebih bisa digunakan untuk diameter yang lebih besar? Nah, ini kebetulan alat yang kita pakai standarnya alatnya kecil ya. Kecil. Kenapa? Tadi makanya benda-benda yang saya kasihkan kalian itu yang kecil. Nah, gede loh. Sama. Cuma kalau tadi yang kamu pakai itu benda-bendanya kecil, nanti kalau menggunakan yang besar-besar bisa menggunakan seperti ini. Paham ya? Dari beberapa tadi kesimpulan yang saya ambil ya. Untuk tadi apa namanya? Jangka sorong yang kita pakai 5. Berapa? 0,5. Udah paham semua? Pertanyaannya apa yang kamu pahami? Apa yang kamu pahami tentang instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran? Tuh, doa. Apa media pembelajaran? Jangka sorong ataupun alat ukur tadi? Kira-kira bagaimana? Seneng nggak belajar jangka sorong? Bermanfaat nggak belajar jangka sorong? Jadi ketika kamu sudah senang, bermanfaat, kembangkan, kita tutup dengan berdoa. Berdoa di